Dulu gue pikir semua klien itu rejeki. Selama ada project, ambil aja. Sampai akhirnya gue sadar kalau nggak semua kerjaan itu worth untuk dikerjain. Ada yang kelihatan manis di awal, tapi chaos belakangan. Ada yang budgetnya oke, tapi mental kita yang nggak oke. Dan klien-klien inilah yang menjadi red flag buat kita. Makanya hari ini gue pengen bahas tipe-tipe klien yang red flag dari yang paling halus sampai paling brutal. Let's break it down. Pertama, yang gue bisa sebut tuh ada namanya klien pasif. Kita punya ide, bagus, menurut dia oke. Kita punya opsi, dia iya-iyain aja, terserah. Pas pre-production dia ikut. Pas production, syuting-syuting semua cek, oke. Baru kalian hati-hati, karena di post-production dia baru keluar. Ini menjadi masalah yang sangat common dan biasanya ditandai dengan revisi belakangan yang luar biasa banyak. Problem terbesarnya, kalau dia sudah kasih revisi, tapi revisinya nggak bisa kita selesain di post-production. Ada satu shot yang ketinggalan, ada satu shot yang mau dia tambahin. Gimana caranya kita balik lagi, mundur waktu, syuting ulang sama dia? Susah. Makanya kalau kalian kepepet harus punya klien seperti ini, pastikan kalian harus kuat banget di pre-production dan dorong dia untuk menyampaikan pendapat. Apakah dia setuju atau tidak setuju. Dan pastikan ada written contract juga untuk memastikan dia itu menerima apapun hasilnya setelah production. Ya itu bukan solusi yang akan menyelesaikan semua masalah, cuman memang itu untuk mengurangi jumlah resiko yang gila-gilaan kalau kita mau nggak mau amit-amit harus terima klien seperti itu. Next ada klien yang mirip sama yang tadi, cuman agak berbeda sedikit, yaitu dia nggak tahu dia mau apa. Dia akan oke, maybe, mungkin bisa ditambahin ini, beropini. Tapi nanti pas syuting, kalian baru berasa kayak, kok jadi banyak ya shortlistnya? Kok jadi banyak ya kebutuhan outputnya? Tiba-tiba dia nggak tahu dia mau apa, jadi dia gaspolin semua. Dia minta raw footage tiba-tiba nanti, atau dia suruh talent ini tadinya let's say 5 angle jadi 10 angle. Mau shoot di satu lokasi jadi 2 lokasi, itu makin gila gitu. Apalagi kalau dari segi kreatifnya. Kayak dia mau konsepnya kayak gini, konsep A, dari awal kita udah agree. Pas syuting tiba-tiba pengennya konsep B. Pas production ide A tiba-tiba maunya ide B. Itu kan kayak hal-hal yang kita sih sebagai yang motret pusing ya. Pusing banget. Bener-bener kalau kliennya gak tahu mau apa itu bisa muncul di semua bagian sih. Dari pre-production, production bahkan sampai post-production. Kacau. Untuk nanggepin klien seperti itu solusinya cuman kita harus berani ambil, ya kita lock ya, itu the only way. Karena kalau misalkan kita tidak lock apapun, tidak ada yang fix mau gak mau ya kita harus ikutin kemauan dia. Jadi pastikan kalian gak terima iya aja kalau dia kasih brief baru, gue bisa bilang brief fiktif muncul dari mana gue gak tahu. Tapi kalau ketika dia tiba-tiba ada ide, coba kita mikir deh, kita sebagai yang kerjain, kita sanggup gak? Apakah dengan capacity time frame, tim, kru, dan sebagainya kita masih sanggup untuk kerjain. Kalau misalkan memang masih, kita adaptasi aja sama klien. Karena menurut gue kalau lu bener-bener tolak keras apapun ide baru yang muncul dari klien, ya menurut gue lu juga gak kooperatif gitu ya. Gue bisa bilang memang apakah itu benar belum tentu. Cuman kita sebagai pekerja kreatif itu ketika kita menyediakan jasa untuk klien, kadang kita harus fleksibel. Kita harus bisa mengikuti additional input atau random ideas yang tiba-tiba muncul. Karena kita pun yang syuting kadang-kadang kita ada random ideas yang klien bisa aja ikutin gitu. Jadi fair menurut gue. Tapi kalau sampai titik yang merusak fondasi awal atau rombak komplit konsep dasar dari foto atau video yang kita mau bikin, itu baru fatalnya di situ. Jadi jangan sampai ya guys, dan pastikan setiap aspek yang kita mau kerjain itu harus di lock. Red flag berikutnya, itu adalah klien yang ketinggian ekspektasinya. Gue sering banget dengar kedok, dia minta reference gini, klien approach gue, reference-nya itu, ya reference-nya TVC, bla bla bli, dia mau kasih skalanya yang keren, terus gue excited, gue nyusun budget, bla bla bla, kirim, hilang orangnya. Hilang. Kenapa? Karena ternyata budget dia jauh di bawah itu ekspektasinya. Padahal gue serealistis itu loh kasih budget. Nah problemnya tuh kayak gitu, karena apalagi kalau kalian kebalik ya. Jadi kita udah negotiate di budget,
Tapi kalian belum minta referensi sama kliennya. Jadi kliennya cuma bilang gua mau bikin iklan sop atau sabun deh, sabun, iklan sabun. Kliennya mau bikin iklan sabun. Brief dia cuma gitu, bikin iklan sabun sama talent. Terus lu iyain dengan budget seberapapun itu. Terus ternyata referensi atau ekspektasi dia TVC. So mampus dengan budget yang lu dikasih, mana bisa gua, impossible. Kadang ada klien-klien yang tidak tahu gitu kalau budget itu makes a big difference kalau di foto dan video gitu loh. Cara kita hadepin klien seperti itu adalah ya lu minta referensi yang jelas dari awal. Kalau kliennya maunya gimana, harus pastiin dari awal storyboardnya kayak gimana, manage expectations lah. Brief dia soal skalanya bakal kayak gimana. Kayak gue biasanya kasih reference itu nggak cuma 1, tapi kayak 2, sampai 3, sampai 4, 5 gitu misalkan. Masing-masing reference untuk beda-beda. Kayak kita kirim reference nih buat klien, kira-kira kita kerjaannya seperti ini. Tapi pastiin itu reference apa. Kalau gue bedain, misalnya kadang kita mau kasih reference, oh ini reference buat storyline-nya. Nanti kurang lebih yang mirip-mirip. Meskipun skala TVC, kita harus tekanin dari awal, reference itu kita nggak ambil skala TVC-nya. Yang kita ambil adalah storyline-nya. Baru di referensi lain, ini reference skalanya, lightingnya misalnya. Dengan kita kasih banyak referensi, klien akan semakin paham gitu. Kalau ekspektasi dia tuh harusnya segini. Kalau misalkan dia masih gak mau, itu udah gak jelas. Gue udah gak paham dah. Intinya gimana caranya dua belah pihak, kita sama klien itu dua-duanya punya ekspektasi yang sama. Ketika sebelum production, sebisa mungkin matengin semua pre-production. Jangan sungkan untuk bertanya menurut gue kalau jadi videographer atau fotografer. Kalau kita jadi pekerja kreatif, kita harus terus-menerus bertanya. Mau bawel juga gak apa-apa. Karena menurut gue, mending kita bawel tapi semuanya jelas di awal daripada lu yang penting kliennya happy, yang penting kliennya nyaman, tapi ujung-ujungnya belakangan ada banyak hal yang tidak terjawab dan akhirnya mengacaukan semua proses produksi, post production dan sebagainya. Jadi make sure kalau misalnya kita punya klien, ekspektasi dia itu jelas. Kalau mereka yang ketinggian, lu harus berani tarik dia ke bawah dengan budget yang lu diberikan. Yang keempat, ini red flag-nya mulai berat, yaitu klien batu. Gua pernah ada-ada aja klien-klien yang bener-bener kita yang di-hire sebagai tim kreatifnya, tapi ujung-ujungnya kita jadi tukang pegang kamera doang, nanti dia yang atur semua kreatifnya gitu. Dari shot-shotnya pun iya, dan dia gak mau denger input dari kita. Kita yang udah pegang kamera bertahun-tahun, dia gak mau dengerin kita, dia percaya sama dirinya sendiri. Ya lama-lama gue sewain aja equipmentnya buat lu yang syutingin sendiri. Tapi jokes aside, menurut gue memang ada klien yang bahaya seperti itu. Kayak dia tuh bener-bener gak mau dengerin kita, dia gak mau ikutin saran kita. Padahal ya kalau kita bisa bilang kita yang expert ya. Sama seperti kalau kita bahas konsep sama brand ya. Kita jangan sampai kayak misalnya tadi deh kliennya jualan sabun. Terus kita ngotot ikutin konsep kita. Padahal kita gak jualan sabun kan. Kita kan jualnya jasa foto video. Kita gak mau dengerin input dia. Padahal dia yang jualan sabun. Itu juga salah. Kita sebagai orang harus melihat perspektif dia juga sebagai penjual sabun. Apa yang menarik untuk konsumen-konsumen yang mau beli sabun. Itu juga penting. Tapi aspek teknis. Misalnya kayak dia maunya full bokeh. Tapi produknya blur. Ya gue juga harus ngomong sebagai fotografer dan videografer. Gue harus ngomong kayak, Pak, Bu, tolong ya. Menurut saya nih. Menurut keyakinan saya, kalau pakai aperture segini, bokeh-bokeh, nanti produknya nggak jelas. Kalau bapak atau ibu mau pakai di platform e-commerce, mau pakai di website, di social media, nanti produknya nggak kelihatan jelas, Pak. Bokeh sih keren, cuman kayaknya kurang cocok, Pak, untuk shot seperti ini, gitu. Kalau kita ngomong kayak gitu kan, sopan, baik, enak, gitu. Meskipun kita itu menyampaikan sebuah counter gitu. Tapi gimana caranya ya kita gak boleh sampai klien batu ini tetap bisa batu gitu. Terus beropini. Kalau ujung-ujungnya dia tetap batu dan gak mau dengerin kita, that's not on you guys. Itu bukan salah kita, itu salah dia. Karena menurut gue kita sudah menyampaikan semua input kita. Kalau dia masih gak mau dengerin dan akhirnya dia tidak puas dengan hasilnya, ya dia harus berani tanggung jawab atas keputusan yang dia ambil. Kita sebagai videografer dan fotografer memang pasti selalu ingin yang terbaik di setiap project. Kita selalu ingin memberikan the best dengan apapun yang kita diberikan. Kecuali kalian jahat sih. Tapi in general, people itu gue gak pernah sih ketemu fotografer dan videografer yang setengah-setengah proses karyanya gitu. Jadi make sure kita itu bisa memberikan yang terbaik dalam kondisi klien batu pun. Karena klien bisa batu, tapi kita harus juga bisa batu untuk aspek-aspek tertentu. Dalam hal bukan batu sih sebenarnya. Kita juga harus bisa beropini ketika klien itu batu. Karena meskipun gak enak, gak nyaman, susah gitu untuk
ekspektasi kita rendah gitu, dia nggak bakal dengerin kita deh. Tapi better kita ngomong, jadi suatu hari nanti ketika nanti di post production atau apapun kita bisa ngomong, gue udah pernah bilangin loh, gue udah pernah bilangin. Jadi kalau lu punya kendala, not my fault gitu. Terakhir ini klien yang paling fatal. Menurut gue bisa bilang ini adalah klien yang banyak janji manis di awal. Gue pernah mengalami banyak banget kendala-kendala yang gue hadapin dengan klien-klien seperti ini. Gue bahkan ada klien yang udah 4 project itu nilainya udah 20 juta lebih. Dan dia tetap gak mau bayar dan akhirnya dia kabur. Itulah klien yang paling red flag. Dia akan selalu bilang tipe-tipenya apa ya, tanda-tandanya. Kayak dia akan bilang, kita pilot project dulu. Tenang aja, maaf om atau tante akan siapin semua. Nanti ada 5 project ke depan. Kita bakal kasih project buat kalian. Nanti fee-nya akan makin gede. Tenang aja. Nanti ini saya masih ada 5 bisnis lain yang saya bisa kasih ke kamu projectnya. Tenang aja, tenang. Akhirnya abis dari satu project hilang. Dia janji manis doang, kita nggak ada pegangan hukum apa-apa gitu. Ya dia mau tiba-tiba hilang, mau ngomong apa. Makanya kalau misalkan klien seperti itu, kita harus berani tembak sama kontrak. Oke, lu punya janji manis, lu punya omongan manis banget. Buktikan dengan kontrak. Lu rela nggak, beneran nggak? Lu beneran nggak mau 5 video sama gua? Lu beneran mau nggak 100 foto ke depannya sampai 1 tahun? Kontrak sama gua, mau nggak? Ya baru dia bisa diem. Biasanya yang gituin janji manisnya langsung diem. Atau dia akan alasan kayak, oh lo ngapain kita kontrak kan kita udah bro nih, udah teman. Ngapain kita kontrak-kontrakan, santai aja, nggak mungkin nggak kabur. Ala. Ya pokoknya never take people's word langsung gitu. Karena menurut gue bisa aja dia gue gak tahu alasannya apa, atau dia mau manfaatin kita. Apalagi kita sebagai pekerja kreatif yang muda lebih banyak dikorbankan di sini dengan klien-klien seperti ini, karena dia pikir masih anak muda, expense hidupnya belum gitu gede dan bla 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 bla. Kembali lagi, menurut gua nggak menjadi alasan untuk lu bisa melakukan hal seperti itu. Jadi hati-hati guys, apalagi sama klien-klien yang janji manisnya bener-bener jago ngomong, tapi bener-bener pas nanti masuk ke kerjaan dia nggak bisa deliver yang dia udah janji. Jadi itulah beberapa tipe-tipe red flag yang gue ngerasa kalian harus perhatikan kalau kalian mau jadi pekerja kreatif di fotografi ataupun videografi. Jujur menurut gue kadang bukan salah kliennya, tapi memang industrinya tuh memang kadang membentuknya seperti itu. Kadang belum tentu kliennya terbiasa dengan hal itu, tapi karena dia lihat semua klien lain melakukan hal yang sama, dia kayak oh ya udah gue ikutan aja. Ketika semua orang merasa itu benar, hal yang salah menjadi benar. Tapi ya yang kita bisa lakukan sebagai pekerja kreatif adalah kita harus lebih skeptis. Kita harus kasih boundary. Kita harus siapin mental. Kalau misalnya kita kepepet butuh uang, butuh fee untuk menjalankan bisnis atau menutup ongkos-ongkos hidup, kita harus siapin mental untuk hadapin klien-klien seperti itu. Apakah bisa dihindari? Bisa kalau kalian grow a certain niche market untuk kalian punya jasa, sehingga kalian bisa pangkas semua, kurasiin klien supaya kalian dapat klien-klien yang nyaman dan enak untuk diajak kerja sama. Tapi itu menurut gue memang fase yang susah. Gue pun masih mengalami kesulitan di situ. Jadi ya sebisa mungkin kita pelan-pelan kasih boundary. Mulai saring klien-klien yang tanda-tandanya ini udah gak jelas nih. Tapi ketika kita kepepet harus masuk ke fase survival, kita harus siapin mental untuk oke, kita terima klien-klien red flag ini, tapi kita siapin mental dan siapin preparation dengan matang untuk pre-production dan production khususnya. Supaya nanti ketika tiba-tiba dia jedar kasih azab gak jelas untuk kita udah siap untuk tanggepin. Kembali lagi, apakah semua klien rezeki? Tidak. Tapi kita juga harus appreciate klien yang mau approach ke kita, dan gimana caranya kita bisa tetap berkembang, mengambil peluang, mengambil kesempatan, sambil menghindar tantangan-tantangan yang gak perlu dan menghadapi challenge-challenge yang worth untuk diperjuangin. That's all for me. Jangan lupa untuk komen juga apa klien red flag yang kalian hadapin dan tipe-tipenya seperti apa. Jangan lupa untuk like and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye!